Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami di Kementerian BUMN untuk dapat aktif dalam forum-forum yang memang ini forum untuk kita semua dan dari kita semua. Kemudian tidak lupa saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Rini yang beliau sebenarnya mengalokasikan waktu hadir untuk acara pagi ini, dan saya dapat informasi tadi malam bahwa beliau saat ini harus ke DPR dan tidak bisa diwakilkan, sehingga saya ditugaskan untuk mewakili beliau. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas Forum Hukum. Tadi juga hadir pengurus Forum Hukum, Bapak Puji selaku Ketua Forum Hukum. Dan tidak lupa juga sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada panitia. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa acara ini terselenggara juga dari teman-teman kita di BUMN. Selain mereka menjalankan tugas day to day di BUMN, juga masih sempat membuat acara-acara yang memang ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga juga acara ini tadi yang disampaikan oleh Pak Puji bisa juga mengetuk hati kita untuk kita turut aktif dalam forum hukum. Karena bagaimanapun kembali lagi forum hukum ini acara dari kita dan untuk kita. Dan juga tidak lupa bahwa di TOR yang disampaikan kepada kami, ini adalah rangkaian yang legal summit. Dan di sesi ini saya diberikan waktu 30 menit untuk pemaparan, 30 menit untuk tanya jawab. Tapi hal yang terpenting adalah saya tidak akan mengambil waktu banyak nanti untuk pemaparan, kita banyak diskusi. Dan yang kedua adalah mohon Bapak Ibu aktif nanti, karena ini akan menjadi ada isu yang akan diangkat dalam isu legal summit. Jadi ke apa namanya kegalauan Bapak Ibu ketika proses pengurusan di BUMN, aspek legal dan lainnya, tolong disampaikan, didiskusikan ini supaya nanti bisa kita eskalasi dalam forum yang lebih tinggi, yaitu forum kita legal summit. Izinkan saya memulai presentasi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mencoba memandu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkait dengan materi yang ingin kami sampaikan, itu terkait dengan isu strategis terkait dengan hukum BUMN dalam pengelolaan BUMN. Jadi ini adalah isu strategis. Perlu saya informasikan, saya dapat info materi ini tadi malam, dan kemudian saya mencoba secara singkat untuk menyampaikan ke rekan-rekan, dan kembali lagi kami harapkan nanti ada forum diskusi yang itu memperdalam dan memperkaya kita semua, karena memang ini sangat terkait dengan tugas daripada rekan-rekan. Ini rekan-rekan yang bisa saya share, ada 4 saat ini program strategis di BUMN. Sebenarnya ada banyak, tetapi yang kami angkat 4 ini yang menurut kami ini bisa menjadi pematik untuk kita nanti diskusi, dan isu ini bisa kita angkat dalam forum legal summit. Yang pertama yaitu terkait dengan holdingisasi dan kolaborasi. Jadi kita paham dengan program Pak Erik, salah satunya adalah kita memproses bagaimana BUMN itu holding, dan juga bukan hanya holding, yang kedua juga melalui merger. Tetapi dari inti semua holding atau merger itu adalah yang bisa kita petik adalah terkait dengan adanya sinergi. Atau kalau kita dari core value kita akhlak, itu kita masuk dalam kolaborasi. Jadi kita sebagai orang hukum di sini paham betul apa sih holding itu, bagaimana sih tujuannya, tetapi ada satu hal yang dari semua itu bisa kita peras dan kita sarikan. Sebenarnya inti dari holding itu adalah pemusatan daripada potensi yang ada. Dan itu kemudian memunculkan yang satu yang namanya sinergi. Sinergi yang dalam artian dari core value kita adalah kolaborasi. Nah, sinergi ini yang kemudian akan memberikan nilai tambah, memberikan sebuah nilai tambah dari kapasitas kita yang meningkat. Nah, ini nanti akan kita buka terkait dengan aspek-aspek legal, karena kita semua di sini adalah orang legal. Apa sih yang menjadi persoalan, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan, karena tidak semua proses holding, merger, ataupun sinergi ini dapat berjalan lancar. Salah satu kunci utamanya adalah bagaimana dudukan legal itu yang kuat, sehingga
pengambil kebijakan, direksi ataupun karyawan di BUMN itu bisa menjalankan holding ini secara efektif dan efisien. Yang kedua, kalau kita bicara holding, pastinya nanti di dalamnya ada pola hubungan induk dan anak. Ini yang menarik karena kita adalah orang legal. Jadi jangan sampai yang kita kasih garis di sini dan barrier, jangan sampai pola hubungan induk dan anak ini akan menjadi persoalan di belakang hari. Karena kita tahu bahwa yang namanya induk dan anak itu entitas legal yang berbeda, berbentuk PT. Hakikat PT di situ adalah ada kekayaan yang terpisah, ada independensi masing-masing, ada kewenangan di masing-masing, jadi tidak boleh saling intervensi. Kalaupun mau intervensi, ada rules dan itu harus kita jaga. Nah, itu tugas kita di orang hukum. Kalau tidak kita jaga, maka akan resiko di anak itu akan sampai ke induk. Dan ini apa bedanya dengan CV atau dengan entitas yang bukan berbadan hukum atau mungkin unit gitu. Jadi pola hubungan induk dan anak ini kita harus tempatkan sesuai dengan instrumen legal yang berlaku di sistem hukum kita. Walaupun kita paham sistem hukum kita ini sampai saat ini masih sangat mudah untuk mengenal yang namanya sistem holding. Sehingga kita orang hukum harus benar-benar bisa clear memberikan dudukan legal supaya di belakang nanti tidak ada persoalan hukum yang akan berimbas kepada BUMN. Yang ketiga juga terkait dengan SDM. Nanti di sini juga terkait dengan bagaimana pola induk dan anak, baik itu soal kekayaan, aktiva, ataupun BUMN. Bagaimana karyawan di induk yang nanti kerja di anak, status legalnya seperti apa, dan lainnya. Yang terakhir mungkin terkait dengan kegiatan bisnis induk dan anak. Ini juga menarik. Karena kita pahamin dalam proses pembentukan holding juga selain kita berbicara kepada kementerian sektoral yang itu membawai klasternya holding BUMN, kita juga komunikasi dengan KPPU karena memang ketika kita ada integrasi kegiatan usaha, hubungan bisnis induk dan anak, kerjasama, apapun itu namanya, termasuk sinergi, pasti banyak pihak-pihak yang mungkin tidak suka atau dengan adanya ini merasa dirugikan. Bahkan di level lembaga negara pun kita juga pada saat pembentukan holding itu juga apa namanya ya, diskusi atau komunikasi dengan KPPU karena kita takut melanggar yang namanya persaingan usaha tidak sehat dan adanya monopoli. Ini isu pertama terkait holding dan kolaborasi. Yang kedua, seperti kita paham tagline-nya Pak Menteri, dan saat ini juga di media juga sudah banyak dibuka terkait dengan bersih-bersih BUMN. Artinya di sini bahwa sekarang kita fokus bahwa bagaimana kita melakukan penegakan hukum. Memang di 3 tahun atau 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang, kita selalu berdiskusi terkait dengan penegakan hukum. Siapa sih yang harus menegakkan hukum di BUMN? Apakah ini tunduk pada tipikor atau ini bukan, atau bisnis menu atau semacamnya. Kita sibuk berdebat bagaimana kita memperlakukan ini. Tapi kita lupa bagaimana kita memberikan hukuman atau sanksi kepada orang-orang yang nakal. Memang di sini ketika penegakan hukum itu ada dua model atau dua konsekuensi. Ketika penegakan hukum berlebihan, maka ini akan juga bisa merampas hak-hak daripada BUMN atau manajemen yang itu memang di dalam track-nya atau sesuai dengan business judgment rule-nya. Tapi di satu sisi juga ini memberikan sinyal bahwa ini juga memberikan keadilan bagi manajemen dan lainnya yang itu memang melakukan kesalahan. Nah, selama ini kita sibuk berdebat atau berdiskusi terkait dengan siapa yang memang memiliki kewenangan atau kita diperlakukan seperti apa. Tapi kita lupa bahwa orang-orang yang melakukan penyimpangan, ketidakbenaran di BUMN, fraud dan lainnya, itu kita lupa bahwa mereka itu juga harus diberikan sanksi dan sanksinya itu seperti apa. Dan itu kemudian di era sekarang itu Kementerian BUMN komit untuk melakukan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum di sini sendiri juga kita mulai bahwa di Kementerian BUMN juga sudah masuk melakukan pendalaman-pendalaman terkait dengan adanya penyimpangan di BUMN. Jadi kita juga punya tools, punya tim, punya instrumen minimal melakukan pendalaman awal terkait dengan adanya tindakan-tindakan yang diduga atau berpotensi itu adanya fraud atau penyimpangan. Kalau memang kita temukan bahwa kalau itu memang kita temukan unsur pidana dan lainnya, ya sampai saat ini Kementerian BUMN sudah lebih dari 5 kali mengirimkan surat pengaduan kepada penegak hukum, baik itu KPK, kejaksaan, ataupun kepolisian. Bahkan yang mengantar langsung terakhir ke
Kejaksaan itu Bapak Menteri sendiri. Artinya kita full komit terkait dengan upaya bahwa kita menutup ruang tidak ada penyimpangan, dan kalaupun terjadi berarti harus ada pertanggungjawaban baik itu perdata maupun pidana. Yang ketiga juga kita intens berkoordinasi dengan penegak hukum. Tadi saya sampaikan bahwa saya juga berkali-kali diminta menjadi saksi atau memberikan keterangan ahli terkait dengan tindak pidana yang ada di BUMN. Karena rekan-rekan legal harus paham, mohon maaf ini bahasa saya agak ekstrim, karena kalau terjadi sesuatu di BUMN, itu biasanya penegak hukum akan meminta pendapatnya itu ke Kementerian BUMN untuk memberikan keterangan ahli. Kita paham orang hukum itu punya berbagai model pendapat, berbagai model pendekatan, baik itu teman-teman di korporasi ataupun teman-teman konsultan hukum. Nah, ketika ada perbedaan pendapat seperti itu, ketika ada case, itu pasti penegak hukum meminta keterangan ahlinya kepada kita. Jadi mohon kalau memang teman-teman di unit legal dan lainnya punya sesuatu yang itu berpotensi atau itu memiliki peluang untuk nanti dipersalahkan dan lainnya, itu kalaupun sudah ada pendapat dari konsultan hukum dan lainnya, mohon agar dipastikan kembali terkait pemenuhannya dari unsur yang itu berhubungan dengan tindak pidana. Dan itu juga kami yang akan dimintain keterangan ahli. Jadi mohon nanya juga ke kami kalau itu memang sesuatu yang signifikan. Ini terkait dengan isu kedua dan itu berhubungan dengan kita. Yang ketiga yaitu terkait dengan pemulihan kerugian akibat penyimpangan di BUMN. Ini sebenarnya 2 dan 3 ini memiliki keterkaitan gitu. Artinya yang pertama kita fokus penegakan hukum, kita tidak memiliki keinginan atau niat itu untuk memenjarakan orang atau menyusahkan orang atau menghakimi orang, tetapi yang kita kejar setelah itu bagaimana BUMN yang dirugikan itu mendapatkan recovery terkait dengan pemulihan. Karena kita paham, kalau ada manajemen atau pengurus melakukan penyimpangan, mengambil uang perusahaan, selama ini hanya selesai di pidana. Kerugian ya besar sekali dan itu ditanggung oleh BUMN. Kalau seperti ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga BUMN itu boleh dikatakan kalau terjadi di sana itu penyimpangan atau fraud dan lainnya yang itu merugikan BUMN ya akan terus rugi gitu. Nah, ini yang mindset ini yang akan kita rubah, bahwa ketika ngomong penegakan hukum, salah satu sisinya harus ada pemulihan kerugian, karena penegakan hukum tanpa ada pemulihan kerugian bagi sebuah entitas korporasi itu sebenarnya kurang komplit. Kenapa? Karena BUMN itu tidak perlu kok orang yang jahat itu dihukum dan lainnya. Yang penting itu adalah karena ini adalah badan hukum, ada kekayaan yang terpisah, kita harus bisa mengembalikan kekayaan tersebut karena itu merupakan kekayaan yang diamanatkan oleh negara untuk dikelola BUMN. Nah, kita mengupayakan. Nah, upaya yang kita lakukan adalah yang pertama adalah memaksimalkan pemulihan kerugian. Ini pernah kita lakukan, walaupun ini memang perlu kita diskusikan secara mendalam dan ini memang kita agak masuk ke area-area yang sensitif untuk didiskusikan. Selama ini yang bisa memungkinkan adalah apabila penyimpangan atau kerugian di BUMN itu masuk dalam kategori yang bukan tindak pidana korupsi. Artinya kalau kita temukan di sana ada kerugian, terus kemudian bukti-buktinya ada, baik itu lewat temuan BPK, SPI, kita pendalaman, ada rugi. Pihaknya tersebut dikasihkan kesempatan bahwa kalau kamu mengembalikan, maka akan tidak kami proses secara lanjut. Ataupun kalau itu masuk ke penegak hukum, itu sekarang kan bisa menggunakan semacam restoratif justice atau semacamnya pengembalian. Tetapi itu hanya bisa dilakukan di luar tindak pidana korupsi. Karena kalau tindak pidana korupsi, kita kembali ke pasal 4 ayat 2 kalau nggak salah, di situ pengembalian kerugian negara itu tidak menghapuskan unsur pidananya. Nah, dari pendekatan itu, maka ketika itu non tindak pidana korupsi, apakah itu penipuan, pemalsuan, atau boleh dikatakan di tindakan-tindakan yang merugikan BUMN, maka kita berikan kesempatan kepada pelaku untuk mengembalikan. Kalau mengembalikan ya udah, berarti kerugian di BUMN tidak ada, unsur pidananya pun di situ bisa hilang. Nah, itu yang kita upayakan dan itu kita juga sudah berhasil beberapa kasus kita bawa ke penegak hukum melakukan kalau kamu mengembalikan maka ini akan dianggap bahwa tidak ada kerugian, bahwa itu close. Nah, itu pernah dilakukan dan itu upaya yang akan kita kejar. Yang kedua adalah adanya gugatan perdata.
Memang isu ini sebenarnya bukan isu baru, tetapi ini menjadi langkah awal atau langkah baru yang akan kita tempuh atau Kementerian BUMN tempuh. Karena rekan-rekan pasti paham bahwa pasal 11 Undang-Undang BUMN untuk yang berbentuk persero sebenarnya clear, tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang PT. Kalau nggak salah di sana ada pasal 97 yang menyampaikan bahwa 1/10 dari pemegang saham itu berhak atau bisa melakukan gugatan keperdataan apabila direksi atau dewan komisaris di sana melakukan kerugian terhadap perusahaannya. Jadi di sini kalau ada oknum, baik itu manajemen atas, direksi, dekom, SIVP, dan lain-lain, ataupun karyawan, merugikan perusahaan, selain kalau memang dia sudah diputuskan pidana, kita juga bisa melakukan gugatan keperdataan untuk kita melakukan recovery aset. Nah, itu juga diperkuat adanya perubahan PP 45 yang salah satu poinnya adalah menyatakan bahwa adanya kewajiban tanggung renteng di direksi atau dekom. Dan perlu saya sampaikan ini sebenarnya bukan isu baru. Ini isu yang ada di Undang-Undang PT lama, tetapi kemudian ini mencoba kita tempuh sekarang menjadi salah satu jalan supaya kita bisa memulihkan kerugian yang diderita oleh BUMN. Nah, ini poin ketiga terkait dengan isu strategis. Yang keempat adalah pengelolaan aset BUMN. Nah, ini menjadi salah satu konsen dari Kementerian BUMN. Kenapa? Karena kita paham bahwa BUMN itu asetnya luar biasa, terutama aset tetap, yaitu berupa tanah dan bangunan. Dan aset ini karena pengelolaannya dianggap tidak tidak optimal, tidak seharusnya yang dilakukan bagaimana mengelola aset, maka kalau ini dibiarkan terus, satu selain BUMN mengalami kerugian, yang kedua juga mulai muncul konflik-konflik sosial terkait dengan pengelolaan aset. Saya kasih contoh saja di PTPN, ataupun di PLN, ataupun di Pertamina, kereta api, yang aset-asetnya besar, yang kemudian banyak juga oknum yang melakukan okupasi, artinya ini tidak akan muncul, tidak akan berhenti di isu terkait dengan aset BUMN yang hilang atau dikuasai orang. Ini bisa merembet menjadi isu sosial. Dan juga kami ataupun BUMN pasti sangat paham ketika menjadi isu sosial berhadapan dengan masyarakat banyak, maka akan dekat kita dengan isu-isu politis. Jadi kita sering dipanggil oleh lembaga negara, oleh legislatif, ataukah oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencoba memfasilitasi ini. Jadi ini sangat merugikan dan menyampaikan BUMN. Nah, terkait dengan pengelolaan aset ini, kemudian kita akan saat ini yang kita lakukan, kita sudah membentuk tim terpadu, ini lintas instansi. Jadi ada dari Kementerian BUMN, Kementerian ATR BUMN, polisi, kejaksaan, dan kementerian lain, yang pada intinya bahwa tim terpadu ini akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset yang menurut kita signifikan. Dan ini di case-case tertentu sudah ada beberapa yang berhasil, itu kemarin di Makassar, kalau nggak salah itu antara Pelindo dan Pertamina. Kita juga menggunakan tim terpadu ini. Jadi lintas kementerian ini saling berkoordinasi. ATR BPN-nya akan mendorong kita soal pembuktian. Aparat penegak hukumnya juga akan memastikan soal bagaimana mekanisme kita bisa menyelesaikan ini apabila itu ada mafia tanah dan lainnya. Artinya tim ini bisa jalan tetapi tidak optimal atau tidak kurang efektif kalau itu akan menangani size yang besar. Nah, dari itu kemudian saat ini juga ada inisiasi di Kementerian BUMN dan semoga saja bisa launching juga di bulan depan ini terkait dengan portal aset. Portal aset ini pada dasarnya adalah bagaimana kita mendigitalize terkait dengan aset-aset BUMN. Itu dijadikan satu, BUMN nanti akan melakukan input dan kita akan memantau. Nah, apa sih untungnya dari ada portal aset? Kalau kita orang legal pasti akan satu kita lihat bahwa dengan ada portal aset kita itu bisa melihat seberapa besar aset-aset itu bermasalah. Gitu. Nah, ketika mengetahui aset-aset bermasalah itu akan kita pilih. Kalau itu dalam proses sertifikasi, maka itu secara bundling kan itu pasti akan besar. Itu kita selaku instansi pemerintah, Kementerian BUMN akan mencoba berkomunikasi level instansi pemerintah kita ke ATR BPN atau kita ke Kementerian Lingkungan Hidup kalau itu terkait dengan adanya rekomendasi terkait dengan hutan dan lainnya. Kita akan mencoba ini loh Kementerian ATR BPN, kami di BUMN secara totally punya aset yang belum tersertifikat segini besar.
tolong kami dibantu percepatan ataupun kami dikasihkan kebijakan-kebijakan yang itu mempermudah perpanjangan. Nah, ada isu yang menarik terkait dengan perpanjangan HGU dan lainnya, dan itu juga dalam level menteri, antar menteri sudah disampaikan. Ketika perpanjangan HGU, kami Kementerian BUMN selalu menyarankan bahwa apabila HGU itu habis, maka kami mencoba bisa nggak sih BUMN itu diberikan relaksasi bahwa tidak ada persyaratan harus free and clear atau clear and clean. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, ini selama ini yang menghambat kita. Ketika HGU mau habis, masyarakat akan menyerobot, kita tidak akan mengurus. Selain ada moral hazard juga, mohon maaf nih kami buka bahwa ya tidak semua BUMN itu clear di dalamnya. Kita paham itu. Artinya dari sisi BUMN membuka pintu, membuka ruang untuk pembiaran, masyarakat pun akan masuk. Kita tidak tahu oknum yang di belakangnya siapa, tapi itu menjadi modus sehingga kita susah untuk melakukan perpanjangan. Nah, dengan seperti itu kita mencoba ada nggak kebijakan dari ATR BPN bahwa dulu kan kita sudah memperoleh izin tuh HGU. Kita sudah clearing semuanya dan sudah kita selesaikan semuanya dan kita tidak pernah menjual aset tersebut. Sehingga kalau ada orang atau entitas masuk tanpa kita melakukan pemindah tanganan berarti dia harusnya itu adalah penyerobot. Terlepas itu HGU habis atau tidak gitu. Jadi ketika seperti itu harusnya instansi pemerintah atau ATR BPN tidak melindungi mereka gitu. Karena kalau seperti seolah-olah kita harus free and clear dan tidak bisa ngurus, seolah-olah yang dilindungi adalah mereka yang berniat jahat masuk ke lahan kita, menguasai lahan kita, tetapi mereka dilindungi secara hukum dan dapat privilege. Itu yang mencoba kita minta kebijakan, boleh nggak itu dikeluarkan free and clear, kita tetap ngurus. Kalau ada penghuni liar di dalamnya itu biar urusan keperdataan perusahaan dengan penghuni liar tersebut, tapi tidak menghambat proses sertifikasi atau perpanjangan. Karena semakin lama tidak bisa diperpanjang, itu akan semakin mengundang persoalan-persoalan yang menjadi konflik sosial. Nah, kemudian portal aset ini juga akan menjadi tools bagi kita untuk bisa mendetek seberapa banyak sih kasus-kasus yang saat ini ada di level MA yang kita sudah boleh dikatakan sudah lampu kuning lah. Kita kalau kalah ya berarti kita akan loss gitu, atau di tahap pengadilan tinggi seberapa banyak. Nah, kalau ada dokumen data pendukung itu, maka kami secara institusi pemerintah juga akan bisa berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Tolong dong Pak, ini kami sinyalir ada ada potensi mafia hukum, penyimpangan dan lainnya, dan ini kalau kalah akan merugikan keuangan negara. Kita coba masuk ke sana dan kalau ada data itu kan akan besar nilainya. Nah, itu yang akan bisa menjadi nilai tambah dari portal aset. Termasuk juga ini menjadi alert bagi Bapak Ibu di BUMN ataupun kita ketika melihat, oh ini HGB, HGU-nya 5 tahun lagi akan habis gitu. Maka ketika itu ada, itu akan menjadi simbol katakanlah kuning. Itu harus segera diurus. Bagi Bapak Ibu yang di BUMN pasti dengan adanya sinyal seperti itu akan segera melengkapi persyaratan administrasi untuk pengurusan. Bagi kami di Kementerian BUMN, kami akan mencoba mendorong. Termasuk juga kami juga akan menjadi pertimbangan ini akan masuk dalam RKA yang berjalan. Jangan sampai ada isu ketika ini sudah habis, kita tidak punya uang untuk memperpanjang, sehingga itu terlambat memperpanjang. Ini 4 area isu yang ada di BUMN. Saya akan sedikit lanjut terkait dengan ini sudah sering disampaikan, tetapi ini boleh kami katakan sebagai arsitektur legal di kami di Kementerian BUMN untuk mengelola BUMN. Teman-teman legal harus paham dan clear memahami bagaimana siklus terkait dengan peraturan atau proses bisnis terkait hukum yang ini berlaku bagi BUMN. Ini ada RJPP, ada RKAP, laporan-laporan, persetujuan oleh direksi. Di sini juga ada persetujuan, biasanya direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, RUPS itu ada gradasinya masing-masing. Itu ada di anggaran dasar dan ada peraturan Menteri BUMN yang itu memang mengamanatkan berbeda-beda. Khusus di penghapusan dan pemindahan aset, apabila ada pengaturan yang berbeda antara peraturan Menteri BUMN dengan anggaran dasar, maka berlaku anggaran dasar. Nah, ini juga harus menjadi basic kita untuk memahami apabila ada ketidaksinkronan antara peraturan yang dikeluarkan Menteri BUMN atau anggaran dasar.
Nah, ini mulai dari permintaan persetujuan, pengangkatan direksi dan Dewan Komisaris, remunerasi, tingkat kesehatan, penetapan dividen, terus kebijakan-kebijakan lain. Ini banyak sekali seperti yang mungkin dulu pernah diterbitkan tetapi tidak populer saat ini adalah terkait dengan lindung nilai atau hedging. Terus kemudian juga ada penundaan transaksi. Ini tetap berlaku, Bapak Ibu, tetap digunakan dan ini tetap eksis. Jadi ketika ada aksi korporasi yang terkait ini, tolong ini juga menjadi salah satu dasar daripada evaluasi ataupun review kita. Kemudian ada GCG, ada PKBL atau CSR. Nah, terakhir kembali lagi ke shareholder aspiration. Jadi ini siklus shareholder aspiration ini nanti akan masuk menjadi RJBP atau RKAP. Ini adalah siklus arsitektur legal yang proses yang harus diikuti di BUMN. Nah, ini juga harus benar-benar dipahamin teman-teman bagian legal. Nah, ini kita agak masuk ke tadi yang terkait holding, tapi saya akan mencoba menceritakan highlight saja. Jadi kalau yang pertama fungsi kedudukan holding BUMN. Jadi kalau kita berbicara holding, apa sih holding itu? Kalau kita kembali lagi ke pure hukum korporasi, maka holding itu adalah perusahaan yang memiliki saham daripada perusahaan lain, dan itu sebagian besar. Dan karena dia memiliki saham, maka dia memiliki hak pengendalian. Pengendaliannya itu di mana? Yaitu sesuai dengan anggaran dasar. Mana kewenangan-kewenangan yang itu dipegang atau diberikan kepada pemegang saham. Jadi kita tidak boleh walaupun induk BUMN itu kemudian melakukan intervensi kegiatan bisnis dan lainnya itu langsung direct ke anak. Itu tidak bisa. Karena anak punya pengurus, punya independensi, punya sistem sendiri. Jadi kita harus paham bahwa induk itu kenapa memiliki otoritas ke anak karena dia adalah pemegang saham. Ketika pemegang saham dia adalah nanti akan bisa bertindak selaku RUPS. RUPS bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu harus dilakukan oleh anak. Itu terkait dengan induk holding. Dan kemudian kembali lagi yang di awal tadi saya sampaikan, holding ini merupakan integrasi. Jadi inti dari holding ini bagaimana kita bisa memusatkan potensi yang ada dan akhirnya dengan pemusatan tersebut kita bisa masuk sinergi, kita bisa masuk item-item yang kemudian akan muncul bisnis baru di dalamnya. Termasuk juga pemusatan ekonomi. Ini sering saya kasih contoh real ya Bapak Ibu, contoh sederhana. Ini saya kasih contoh saja, misal nih PTPN. PTPN itu saat ini ada 1 sampai 14. Katakanlah mereka punya riset sendiri-sendiri. PTPN 1 punya, PTPN 2 punya. Pasti anggarannya kan nggak besar. Mungkin satu PTPN 5 miliar. Dan paling yang dilakukan untuk risetnya ya sama-sama. Artinya dengan dana seperti itu akan menghasilkan apa sih? Sama semua. Gitu. Coba bayangkan kalau 14 PTPN itu dana risetnya itu bisa dikumpulkan menjadi satu. Bisa dikatakan katakanlah satu BUMN itu 5. 5 kali 14 bisa menjadi sekitar 50 M lebih. Artinya kalau itu dilakukan riset oleh satu dan itu dipusatkan, maka itu akan menjadi nilai yang luar biasa. Dengan 50 M itu akan berbeda impact-nya dengan 5 M. Itu contoh segmen satu. Yang kedua juga membeli barang juga sama. Ketika kita beli satu PTPN sendiri gitu, mungkin harganya akan berbeda ketika semuanya di-pooling. Jadi satu grup perusahaan membeli, artinya mendapatkan harga yang lebih murah. Begitu juga penjualan, karena kita akan bisa memberikan nilai tawar kepada pasar. Kalau parsial-parsial kan tidak. Dan yang terakhir adalah yang menarik adalah teman-teman di BUMN pasti paham. Karena teman-teman BUMN punya KPI sendiri, punya target sendiri. Artinya, karena ada sektor yang itu berhimpitan dengan BUMN lain atau satu klaster, itu bisa jadi pasti gontok-gontokan di lapangan. Karena bagaimanapun kita ingin menyukseskan terkait dengan KPI dan pencapaian kita. Nah, dengan adanya holding ini bisa disinkronize. Jadi ya udah, kamu nggak usah berebut antar BUMN. Kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Memang ada isu. Apakah ini termasuk juga persaingan tidak sehat dan lainnya? Itu isu yang berbeda. Tapi kami jawab, itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita mencapai efisiensi dan efektivitas. Itu yang terkait fungsi holding. Status kepemilikan saham juga saya sampaikan tadi, ini isunya adalah induknya ini pemilikan saham di induk. Anak perusahaan ini nanti akan saya jelaskan di BUMN sekarang itu ada 2 model anak perusahaan. Satu anak perusahaan yang boleh dikatakan itu kami bilang itu anak perusahaan biologis, artinya dia itu memang dibentuk ya memang anak perusahaan gitu. Tetapi ada anak perusahaan yang dulunya berstatus BUMN. Itu nanti di slide selanjutnya akan coba saya urai.
Terus kemudian anak perusahaan sebagai legal person, ini selalu saya singgung tadi ya. Teman-teman harus ingat bahwa anak induk itu entitas yang terpisah, tidak boleh ada apa namanya ya, kita katakan silo pengelolaan dan lainnya, itu tidak boleh. Harus jelas bahwa bagaimana kita mengasuh ke anak, GCG-nya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Kalau yang sering saya analogikan sederhananya kayak gini. Ini ibarat orang tua dengan anak. Ketika anaknya punya rumah, berarti orang tua pun juga harus menghargai anaknya, tidak bisa langsung masuk karena dia memiliki karena itu harta kekayaan anak. Maka yang bisa dilakukan adalah anaknya membuka pintu, orang tuanya masuk. Nah, itu juga di anggaran dasar juga implementasinya sederhana. Katakanlah induk saya ingin mengatur terkait dengan teknologi di anak atau saya mengatur kebijakan lain. Nah, ketika ngomong kebijakan lain itu tidak bisa induk serta-merta kemudian mengatur apa namanya kebijakan di anak, tidak bisa. Kalau itu berhubungan dengan operasional. Yang bisa dilakukan adalah di anggaran dasar anak dibuka bahwa terkait dengan kebijakan IT, kebijakan dan lainnya, maka apa namanya pemegang saham mayoritas dapat mengatur atau menentu berbeda atau memberikan kebijakan. Dari situ sebenarnya tuan rumah membuka pintunya. Silakan kamu masuk dan mengatur saya. Tapi tidak boleh induk mendobrak pintu untuk memaksa masuk. Itu pasti akan salah. Itu terkait dengan yang namanya legal entity. Ini juga berhubungan dengan limited liability. Kenapa? Karena kalau itu dipaksakan, maka kita ingat secara hukum bahwa ada piercing the corporate veil, artinya kalau induk memaksakan dan kemudian rugi, maka kerugian di anak itu langsung mirorir atau bisa dimintain pertanggungjawaban ke induk di luar kekayaan atau nilai sahamnya. Jadi ketika itu dilakukan induk, maka hakikat PT itu akan hilang. Dia seperti unit atau seperti CV. Jadi tidak ada kekayaan yang terpisah dan resikonya juga akan naik ke atas. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi di BUMN itu ada dua model anak perusahaan. Satu anak yang itu apa namanya boleh katakan yaitu memang biologis, artinya memang dia didirikan sebagai anak. Nah, itu kalau berdasarkan apa namanya Permen 3 tahun 2012 di sini adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Jadi ada dua definisi. Kalau di URE ada tiga. Yang dimaksud BUMN ini bisa BUMN sendiri atau gabungan BUMN. Misal ada dua BUMN, kalau di jumlah mayoritas sebagian besar maka itu akan masuk ke anak perusahaan. Atau yang kedua adalah mohon maaf yang dikendalikan. Nah, dikendalikan ini tidak selalu mayoritas. Mungkin di dalamnya di situ 40 gitu. 40 kan tidak mayoritas, tapi yang lain 20 20 20. Ini masuk definisi anak perusahaan organik gitu. Yang kedua adalah anak perusahaan yang dahulunya berstatus BUMN. Ini agak berbeda dan ini memiliki kekhususan. Kenapa? Karena negara wajib punya saham seri A. Dan ketika punya saham seri A, maka di situ ada hak-hak yang itu dipegang oleh pemerintah atau negara. Nah, anak perusahaan yang dulunya status BUMN ini mendapatkan kekhususan bagi PP. Satu, mendapatkan penugasan pemerintah. Yang kedua, mendapatkan kebijakan khusus. Nah, ini contoh realnya ya mungkin ada di PTPN atau di pertambangan. Kalau kita ngomong PT Murni kan di sana ada batasan maksimal luas. Tetapi kalau dulu berstatus BUMN, maka misal kayak luasan tambang, itu akan diperlakukan sama seperti BUMN, tidak ada batasnya. Nah, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh BUMN dengan dia menjadi anak perusahaan, maka itu akan tetap eksis ketika itu proses holding. Nah, ini rekan-rekan bisa baca semua. Ini salah satu apa namanya referensi terkait dengan hak-hak pemegang saham syariah di Warna. Dan saya paham ini kan tidak semua di BUMN ada. Ada BUMN yang saat ini memiliki anak perusahaan yang dulu status BUMN, ada juga yang tidak. Nah, ini ada sekitar 12 item secara umum. Yang 4 ini berdasarkan mandatori PP 72. Dan harusnya ketika kita ngomong nomor 2 ini atau nomor 4 ini tidak mungkin bisa dikuasakan kepada pemegang saham mayoritas. Kenapa? Karena ini Menteri BUMN pun tidak mendapatkan kuasa dari Menteri Keuangan. Karena kita tetap ingat PP 41. PP 41 itu bahwa yang tidak dilimpahkan kepada Menteri BUMN adalah terkait dengan penata usahaan permodalan. Jadi ketika berhubungan dengan permodalan BUMN ataupun ini menjadi anak perusahaan BUMN yang dalam artian ini adalah masuk ke perusahaan negara. Nah, ini juga perlu saya jelaskan ke rekan-rekan sekalian bahwa ada definisi perusahaan negara itu di
Undang-Undang 17 tahun 2003 itu pasal 1 angka 5 itu terkait dengan definisi perusahaan negara. Di sana disebutkan perusahaan negara adalah perusahaan yang yang sebagian atau sepenuhnya itu dimiliki oleh pemerintah pusat. Artinya dari sini ada definisinya bahwa BUMN itu semuanya adalah perusahaan negara. Tetapi perusahaan negara belum tentu BUMN. Contohnya mana? Ya ini, anak perusahaan ini. Negara punya 1 lembar, berarti kan masuk ke sebagian. Itu perusahaan negara. Nah, ketika kita ngomong perusahaan negara, ya itu pastinya masih ada sangkut pautnya dengan negara. Penggabungan, peleburan juga sama, ini tidak dikuasakan, dan Menteri BUMN pun tidak punya ranah untuk melakukan ini. Ketika kita ngomong penggabungan, peleburan, itu juga pasti akan melibatkan Kementerian Keuangan. Mungkin ini saya lanjut, ini tadi sekilas sudah saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita menghadapi konsekuensi hukum penyimpangan, kita ada 2 pendekatan. Satu pidana ataupun perdata. Kalau pidana, yaitu tadi digugat dan lainnya, di awal sudah saya jelaskan. Kalau pidana, yaitu bisa dilakukan pelaporan, kemudian juga penegakan hukum, termasuk juga bagaimana kita melakukan recovery aset tersebut. Nah, ini contoh kasus pidana di BUMN, rekan-rekan, ini dari 2016 sampai 2021. Ini kalau kita lihat trennya menurun di 2001, ya kita semoga saja ini impact positif daripada kita memperbaiki tata kelola, dan yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan secara konsisten GCG serta penegakan hukum. Ini data korupsi. Nah, yang menarik yang terkait pengembalian aset, ini ada sesuatu isu yang ingin dibangun oleh Kementerian BUMN. Tadi kita bicara masalah gugat. Siapa sih yang akan melakukan gugatan gitu? Karena saat ini kita tidak punya instrumen di Kementerian BUMN, jadi kemungkinan akan dikuasakan kepada JPN. Jadi JPN itu yang akan melakukan gugatan keperdataan kepada direksi Dekom atau pengurus yang memang itu melakukan kerugian. Kenapa ini kita lakukan? Nah, ini ada data empiris di kami bahwa kita mencoba secara umum, kita melihat di data yang ada di webnya Mahkamah Agung dan lainnya, dari 2016 sampai 2001 itu ada sekitar 86 kasus tindak pidana korupsi. Setiap tindak pidana korupsi pasti di situ ada hitungan terkait dengan kerugian negaranya. Itu kami total dari 2016-2001 itu hampir sekitar 25 triliun potensi kerugian negara yang itu menjadi basic penuntutan di pengadilan. Tetapi yang harus kita pahamin adalah putusan yang kemudian dari 86 kasus itu, negara itu lewat pengadilan hanya bisa mengembalikan 57 miliar. Artinya dari data empiris ini kita tahu bahwa ketika BUMN rugi, seperti saya sampaikan di awal tadi, valid ketika BUMN rugi karena akibat korupsi dan lainnya, maka itu akan hilang, kita tidak dapat pengembalian. Dan kalau kita pilah pun 57 miliar, ini yang menarik adalah uang ini tidak kembali ke BUMN, walaupun ada beberapa putusan, terutama di Himbara. Itu dirampas untuk negara CQ apa gitu, BUMN. Tapi tidak semuanya seperti itu. Maka logika sederhananya adalah ketika BUMN rugi, ada perampasan kekayaan di sana, terkait dengan sanksi atau pidana tambahan bagi pada pelaku, uang itu juga tidak masuk ke BUMN, masuk ke negara. Artinya juga BUMN tidak mendapat pengembalian. Kita harus paham bahwa ketika di ujungnya, di sumbernya, kita mengenal 2. Satu, keuangan negara yang dipisahkan, keuangan negara yang tidak dipisahkan. Tetapi ketika kita masuk ke ekornya, ke hilirnya, ke penerapan ini tidak dikenal yang namanya kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi dirampas untuk negara, ya masuk ke negara, tidak bisa lagi masuk ke BUMN. Nah, ini menjadi persoalan yang sampai saat ini juga menjadi atensi. Mungkin di sini juga ngikutin kayak kasus Jiwasraya dan lainnya. Kita mencoba setiap ada kes itu kita melakukan komunikasi. Kenapa? Kita berharap bahwa putusan pengadilan itu ngomong bahwa ini ketika dirampas karena yang dirugikan BUMN, kekayaan yang terpisah mau dikembalikan ke BUMN, bukan ke negara. Karena kalau kembali ke negara, negara masuk lagi ke BUMN itu hanya ada 2 opsi. Satu, hibah, dan tidak pernah mungkin dilakukan. Yang satu, penambahan penyertaan modal. Dan ketika penambahan penyertaan modal kan pasti BUMN akan mengeluarkan saham lagi gitu. Nah, ini instrumen yang saat ini mencoba dilakukan akan diterapkan di Kementerian BUMN. Ini highlight saja rekan-rekan tadi ketika ngomong pengelolaan aset, yang sering menjadi persoalan isu itu sebenarnya
ketika kita ngomong kerjasama atau pemindah tanganan aset itu ada dua. Satu terkait dengan isu penunjukan langsung. Sampai saat ini kami sampaikan secara instrumen legal, baik level PP atau surat edaran, kita sudah memberikan dudukan bahwa mungkin loh BUMN itu penunjukan langsung. Baik itu kerjasama maupun pemindah tanganan. Tapi sampai saat ini, saya nggak tahu bahwa di BUMN juga banyak sekali persoalan yang ini tidak diterapkan. Bahkan mungkin di periode sebelumnya, sampai Kementerian BUMN atau lewat Bu Menteri pada saat itu mengumpulkan semua dirut di kapal ngomong, udah kalian sinergi dong. Gitu. Kenapa kalau sinergi? Kami dari aspek legal ini lebih senang, BPK pun lebih nyaman. Kenapa? Kalau sinergi itu ini seolah-olah semuanya bisa ke-trace gitu. Penyimpangan itu bisa diminimize. Kenapa? Contoh, misal di sini BUMN Pertamina membeli batu bara kepada PTBA. Itu kan sama-sama di kita tahu Pertamina belinya 10, berarti uangnya harus masuk ke PTBA 10 dong. Nah, itu memungkinkan meminimais terkait dengan adanya markup dan lainnya. Nah, itu penegak hukum juga senang. Yang kedua adalah dua-duanya ini auditable oleh penegak hukum ataupun BPK. Yang ketiga juga kita paham dengan adanya sinergi itu juga ya pasti akan memberikan keuntungan gitu. Dan terakhir yang kami sampaikan bahwa Bapak Ibu selama saya jadi saksi ahli dan lainnya itu kecil sekali terkait dengan ataupun kalau boleh saya bilang itu tidak bisa negara memasukkan kalau itu sinergi itu menjadi kerugian negara. Kenapa? Misal nih contoh tadi katakanlah Pertamina dengan PTBA. Pertamina membeli terlalu mahal kepada PTBA. Artinya Pertamina rugi dong, PTBA untung. Tapi kalau kita sudut pandangnya tipikor kerugian negara, itu kan view-nya negara. Ruginya di Pertamina itu akan imbang dengan untungnya di PTBA. Sehingga unsur merugikan keuangan negara itu tidak akan pernah ditemuin. Kecuali di situ ada suap, kecuali di situ ada gratifikasi, itu soal beda. Tetapi saya sampaikan justru ini penunjukan langsung ini merupakan instrumen yang paling aman kalau kita mau ngomong lurus ya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada penegak hukum yang bisa merugikan membuktikan kerugian negara. Untung di satu bisa jadi itu menjadi tambal sulamnya terhadap kerugian di sisi satunya. Ini terkait dengan sinergi. Nah, ini penunjukan langsung ini mohon teman-teman legal meyakinkan diri sendiri dan juga SOP-nya dan korporasi bahwa ini sangat relevan dan aplikatif dilakukan karena kita sudah punya instrumen. Nah, ini bisa dibaca sendiri terkait penunjukan langsung. Yang kedua adalah terkait dengan kalau kita ngomong penjualan adalah penaksiran harga minimum. Itu sering bertanya, Pak, boleh nggak sih kita jual di bawah NJOP? Boleh nggak sih kita jual di bawah nilai appraisal? Di sini sudah diatur, Bapak Ibu. Dari tahun 2010, kita paham bahwa yang namanya harga pasar itu pasti akan fluktuatif. Dan itu agak berbeda dengan harga taksasi minimal. Kalau memang itu ternyata harga yang di market itu di pasar itu di bawah harga taksasi minimal, maka yang dilakukan ketika merubah. Jadi misal sekarang sudah ditetapkan harga taksasi minimalnya 1 juta. Ketika proses jual beli nggak ada yang mau beli 1 juta, adanya 900.000 gitu. Artinya kita harus merevisi. Nah, ketika merevisi mungkin nggak mungkin kita di sini ada buka dua, kita meminta opini dari Kejaksaan Agung atau BPKP. Ini sifatnya apa namanya pilihan bukan kumulatif. Yang pertanyaannya selanjutnya, boleh nggak kita menjual di bawah NJOP? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena NJOP itu bukan nilai penjualan, tetapi nilai untuk menghitung pajak. Jadi ini yang menarik ketika itu terjadi, mekanismenya sudah ada. Ini tinggal Bapak Ibu tempuh. Mungkin ini yang saya sampaikan ya lebih juga ya dari setengah jam. Tapi intinya kami kembali lagi ini forum untuk rekan-rekan sekalian oleh dan dari kita di komunitas hukum ini. Kalau ada masukan tolong disampaikan, didiskusikan, dan itu kalaupun itu menjadi impact yang besar, ini menjadi masukan sebagaimana tujuan acara hari ini, kita menjaring isu-isu yang nanti akan dieskalasi naik dan semoga ada kebijakan dari pada negara. Dan yang terakhir yang di luar ini konteks yang ingin saya sampaikan bahwa kita selalu orang hukum ini seolah-olah menjadi rintangan atau seolah-olah tidak memberikan kontribusi lebih gitu di BUMN. Nah, ini juga bisa saya sampaikan bisa ada dua sisi. Satu adalah kita tidak pernah mengkapitalisasi terkait dengan potensi kerugian aspek hukum. Karena kalau kita ngomong BUMN itu kan ngomongnya laba, uang, dan lainnya. Dan ini
Mungkin Pak moderator sangat paham kalau di Himbara itu biasanya ada tulisan resiko hukum yang di situ mirroring dengan berapa potensial loss yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman di hukum BUMN harusnya sudah bisa menghitung nih. Karena kalau kita lihat, oh persoalan hukum 10, ya udah sebatas 10. Tetapi kita tidak pernah mengkapitalisasi dari 10 itu nilainya berapa. Kalau itu muncul angka signifikan 500 miliar, 1 triliun, itu akan menjadi atensi. Nah, ini satu hal isu yang harus kita lakukan sebagai orang hukum bahwa persoalan hukum itu tolong mulai sekarang bisa dilakukan kapitalisasi dengan nilai tertentu yang itu bisa menjadi sinyal dan bisa dihitung secara proporsional di korporasi. Dan ketiga juga selalu kita diskusi terkait dengan hukum menjadi rintangan, karena saya selalu bilang bahwa ketika kita salah menerapkan hukum, maka yang ada adalah total loss, bukan potensial loss lagi, total loss. Karena kalau kita salah, kita bisa masuk pidana, pasti akan semuanya itu akan hilang, hitam dan putih, salah dan benar saja. Tapi kalau kita salah melakukan hitungan bisnis, paling kan yang ada ya ya udah kita tidak maksimal mendapatkan untung atau rugi. Tapi ketika sekali kita salah menerapkan hukum, maka yang ada adalah potensial loss. Kita akan kehilangan semuanya. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, saya kembalikan ke Pak Moderator, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.